melihat alam semesta ku kagumi. Ganti. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu.
Baba. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan, sejauh langit, langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah kekuatan dalam hidup kami. Oh, haleluya. Kami bersyukur Bapa Surgawi pagi hari ini. Kami bersukacita dalam hadirat-Mu. Setiap kali kami datang menghadiri Engkau, ada sukacita yang baru berlimpah senantiasa. Haleluya. Amin. Kak, nyanyi lagu itu. Sungai Sukacita. Sungai Sukacita. Oke. Main di E. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari
dalammu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka dirimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalammu. Temani bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang berkuasa, citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang berkuasa, citaku penuh. Bapak suka citaku penuh. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Siapa doa pembukaan? Oke. Yuk. Pak Yabes ya yang doa pembukaan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat pada hari yang indah ini Engkau pertemukan kami kembali, anak-anak Allah, untuk bersekutu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu sebagai roti yang hidup bagi setiap kami pribadi. Biarlah pada pagi hari ini roti yang hidup itu bisa kami makan bersama-sama dengan keluarga Allah. Haleluya, terima kasih Engkau segarkan kami sepanjang ini dan kami bisa mengikuti Allah sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, dari mic-nya dulu. Baik, puji Tuhan, shalom semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, amin. Amin. Belum mantapkah kabarnya? Makin hari makin luar biasa kah? Amin. Haleluya. Di radio masih 5, masih 6. Sini 11. Ya, baik. Saudara, mari kita saudara buka Alkitab kita. Shalom yang di radio ya, ada Pak Lunggu, ada Mama Tian, ada Alexa ya. Itu saja yang ini ya, yang sudah absen. Ya, baik, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Tesalonika pasal 2, 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-7. Oke. Baik. Kita baca dulu satu ayat ini karena ini yang Tuhan kasih highlight ya. Yaitu secara rahasia. Ya, pekerjaan secara rahasia. Makanya saya kasih judul tadi secara rahasia. Ya, baik. Mari kita baca sama-sama
karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang disingkirkan, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Baik, perhatikan saudara. Kalau saudara baca ayat ini, saudara, ini selalu disertakan dalam setiap pengajaran akhir zaman. Ya. Saudara, di kitab Tesalonika ini saudara akan menemukan bahwa ternyata sama seperti yang disampaikan kepada Daniel, ternyata kan tak terjadi di zaman mereka. Ya, tak terjadi. Karena baru katanya. Saudara, kalau saudara perhatikan itu dari dulu si pendurhaka. Jadi kalau kita baca selanjutnya ya. Lihat. Kedatangan si pendurhaka itu ialah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Ya. Nah, saudara, kalau saudara lihat, jadi lihat ini kedatangan si pendurhaka. Kalau saudara baca di pasal yang, kalau saudara klik di, tunggu ya. Saudara lihat di ayat 1 ya. Di situ kan dikatakan tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Saya mau kasih saudara satu ini ya, satu pengertian begini. Kalau kita itu mendengarkan sesuatu, kenapa ayat ini muncul? Ketika seseorang mendengarkan sesuatu, maka pikiran orang itu akan dibawa kepada keadaan firman itu. Seolah-olah firman itu terjadi. Terjadi sudah dekat sekali terjadinya. Selalu memang begitu keadaannya. Jadi apa yang saudara dengar, firman Tuhan atau apapun, itu pasti akan bisa saudara terapkan kepada kehidupan yang sekarang. Itulah hebatnya firman. Ya. Makanya dikatakan begini, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Jadi saudara, Paulus dulu ketika menulis ini saudara, jadi yang diwahyukan kepada dia adalah, jadi ketika baca ini terhimpun, jadi misalnya begini, berserakan kita gitu ya, lalu dihimpunkan masuk gitu. Nah, tapi bayangan pada waktu itu karena dia masih baru disampaikan, sebetulnya sih ini sudah disampaikan di zaman sebelumnya, di zaman perjanjian lama. Ketika Allah bernubuat, nabi-nabi bernubuat bahwa orang-orang Israel yang ada di seluruh dunia akan disatukan. Itu namanya apa? Aliyah ya. Oke. Nah, tapi sebetulnya pengertiannya itu tidak sampai di situ. Walaupun penggenapan secara jasmani ada. Ya. Saya berharap tadinya begini ya. Saya berdoa tadi malam.
supaya teman-teman yang ada di radio boleh gabung di Zoom ya. Tapi saya tidak akan maksa saudara karena begini ya. Kalau saudara mau meresponi mendengarkan suara Tuhan, saudara gabung deh di sini. Ya, gabung di Zoom ini. Tapi ya kalau memang tak bisa seperti Mbak Tian tadi ya bilang dia masuk malam nggak bisa, oke, enggak apa-apa. Tapi ada satu hal yang saya coba perhatikan beberapa kali ya. Beberapa kali dari ketika Tuhan menyampaikan satu perkataan gitu ya, satu nasihat, saudara masih terpenjara. Saudara masih terpenjara di apa ya? Keadaan saudara. Padahal kemarin kan Roh Tuhan ada padaku. Untuk apa? Memberitakan kabar baik. Ya. Untuk apa namanya? Yang apa namanya? Tahun rahmat Tuhan telah datang untuk melepaskan orang dari penjara, kira-kira artinya begitu ya. Nah, ada banyak orang tidak sadar bahwa dia ada dalam penjara. Ya. Nah, jadi saudara, itu ini saya tunggu respon saudara yang sudah ada di radio, boleh gabung di sini. Ya, baik. Nah, jadi perhatikan ini saudara. Saya mau saudara perhatikan baik-baik supaya saudara bisa mengerti nanti bagaimana sebetulnya pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, baik. Supaya kamu jangan lekas bingung. Jadi tentang kedatangan Tuhan ini terhimpunnya kita dengan dia kami minta kepadamu saudara-saudara. Jadi pada waktu itu Paulus mendapatkan pengertian ini. Ya, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Bayangkan saudara, di masa sekarang pun ayat ini masih relevan. Karena setiap kali terjadi segala sesuatu, maka banyak orang mendapatkan ilham roh. Ya kan? Benar enggak? Dapat mimpi lah, dapat apalah gitu kan. Jadi membuat orang itu hanya fokus di kedatangan Tuhan. Padahal yang dikatakan tadi di ayat yang kita baca selanjutnya ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Dengan cara bagaimanapun juga. Berarti ilham roh dalam tanda kutip bisa menyesatkan orang percaya. Ya, ilham roh. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Harus datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Dinyatakan dulu. Ya, itu pengertian dia ya. Itu yang dia dapatkan waktu itu. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Perhatikan itu baik-baik ya. Mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya. Bahkan dikatakan tadi itu kalau kita perhatikan itu relevansinya dengan di kitab Perjanjian Baru, di kitab Injil ya, ada di Matius, di Markus ya tentang bagaimana pembuat mujizat ya. Lihat. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Selalu anggapan kita itu adalah tentang Roh Kudus, tentang diangkatnya. Bisa pengertian di situ.
Tapi percayalah saudara, semua itu hanya interpretasi. Ya. Karena bagi Paulus saja ini masih misteri. Masih misteri, dia hanya menjelaskan. Namun realnya kita yang di akhir zaman lah yang mengalaminya. Karena akan ada lagi pekerjaan berikutnya. Ya, baik. Karena secara rahasia, perhatikan ini. Secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja. Inilah yang orang-orang sebut itu elit global. Agak mirip lah seperti itu. Nah, ini nanti akan meninggikan diri. Nah, itulah yang dikatakan juga antikris. Karena ini dari manusia. Nah, kalau saudara lihat di dalam itu kan dikatakan ada pembinasa keji katanya. Kalau kita lihat pembinasa keji itu ada makhluk rohnya. Yaitu Abaddon ya. Itulah pembinasa keji. Namun sebetulnya yang di sini adalah pendurhaka. Jadi yang murtad katanya. Orang murtad. Dinyatakan murtad dulu. Berarti ini dari manusia. Karena manusia ini adalah pekerjaan Allah. Amin. Baik. Sekarang lihat. Pada waktu itulah. Ya, jadi tetapi sekarang masih ada yang menahan. Jadi secara rahasia. Ini sudah bekerja. Namun. Saudara jangan lupa. Secara rahasia. Tuhan juga sedang mempersiapkan pasukannya. Oke? Nah, si jahat secara rahasia. Secara rahasia maksudnya begini. Tanpa sadar, orang-orang manusia ini kan ladang pekerjaan. Dua pekerjaan, pekerjaan si jahat dan pekerjaan Tuhan. Nah, dari generasi ke generasi, ada kelompok ini itu terbangun dari dulu. Itu sejarah membuktikan juga. Apalagi ketika munculnya wabah ini, jadi si jahat itu sudah merancangkan. Ingin memeteraikan sebanyak mungkin orang masuk dalam kelompoknya. Yaitu ingin mendurhaka terhadap Allah. Itulah yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 2. Melepaskan Allah yang tertawa itu kan. Ingin apa namanya? Mari kita lepaskan ikatan-ikatan Tuhan dari kita. Yang pernah saya jelaskan tentang DNA itu ya. Sehingga Tuhan tertawa dari surga. Oke? Nah sekarang saudara, coba kita, kalau kita klik yang di atas itu tentang kedatangan Tuhan, akan muncul ke pasal 4 ayat 15 sampai 17. Ya, di pasal 4 ayat 15 sampai 17 itu dikatakan. Mana dia tadi? Ya. Ini kami katakan kepadamu. Jadi kalau kita klik tanda bintang tadi di pasal 1 itu, pasal 2 Timotius 2 ayat 1, kita klik tanda bintang di situ, kan akan dimunculkan di ayat 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Ini dikatakan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Perhatikan ini saudara. Ini Paulus dapatkan. Itu masih di zaman dia. Bayangkan saudara. Ini dia dapatkan pewahyuan ini. Dia sampaikan kepada orang-orang. Itu sebagai satu, sebagai satu seperti pelajaran baru. Walaupun Tuhan sudah pernah menyampaikannya di dalam kitab Injil. Oke? Tuhan sudah menyampaikan di dalam kitab Injil. Namun Paulus baru mendapatkan penyingkapannya. Ya, baik. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi,
maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara, ayat ini telah dipakai bertahun-tahun. Bahkan selama 2000 tahun belakangan ini. Untuk menghibur. Karena memang pada waktu itu saudara, orang percaya itu mengalami penganiayaan. Ya, jadi untuk menguatkan mereka, untuk menghibur mereka supaya mereka punya pengharapan, dapatlah ayat ini. Makanya dikatakan hiburkanlah. Namun sejarah membuktikan bahwa sampai beberapa generasi hal ini tidak pernah terjadi. Belum terjadi. Dan kalaupun terjadi, itu masih permukaan. Kenapa permukaan? Karena dia bilang begini. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, selama-lamanya bersama dengan Tuhan itu ngapain? Itu masih misteri. Waktu dia bilang, kita yang hidup, yang masih tinggal. Berarti pada waktu itu Paulus masih hidup dong. Ya kan? Jadi dia katakan, kita yang masih hidup. Jadi ini bukan berbicara mengenai kita yang akan datang pada waktu itu kan. Tapi pada zaman dia, karena dia dapat pewahyuan itu, makanya di pasal 2 Tesalonika 2 tadi, kita kembali ke 2 Tesalonika 2 dikatakan, tentang kedatangan Tuhan kita dan terhimpunnya kita dengan dia, kami minta kepadamu saudara-saudara. Jadi seperti ada satu perubahan ya. Amin. Betul nggak? Kalau tadi kan beritanya itu kan yang pertama tadi kan itu kan berbeda nih. 2 Tesalonika 2 Tesalonika ini dengan 1 Tesalonika itu ada jarak. Ada jarak waktu penulisannya. Istilahnya misalnya begini. Kalau di ini khotbah bulan lalu, yang di 1 Tesalonika, yang ini khotbah di bisa berapa bulan kemudian. Saya lupa penanggalannya ya. Berbeda saudara. Berapa tahun juga. Ya, makanya saudara, yang pertama tadi itu kan dikatakan kan seolah-olah kan kalau yang pertama itu kan sangat menghibur mereka. Mana dia? Tunggu. Dikatakan sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi saudara bayangkan jeda waktu, jadi begitu disampaikan ini, para pendengarnya itu senang sekali, terhibur sekali. Wih, Tuhan akan mengangkat kita, oi. Sama seperti ketika berita tentang pengangkatan itu menjadi viral kira-kira kalau di Cina itu tahun 50-an, di Indonesia tahun 80-an. Saudara, orang-orang pada waktu itu, tahukah saudara, ada yang menjual hartanya, ya kan? Ingat gak masa-masa itu? Ada yang menanti-nantikan mereka naik ke gunung, pakai jubah putih, ya kan? Karena pada waktu itu, ilham roh mengilhamkan melalui mimpi. Saya ingat dulu saudara.
ketika berbicara mengenai kedatangan Tuhan, itu semua orang dapat mimpi. Saling menceritakan mimpinya. Mimpi tentang apa? Pengangkatan. Makanya, jadi begitu diputar film tentang Left Behind ya, sampai sekarang masih ada orang posting. Tapi cuplikan-cuplikannya yang tiba-tiba menghilang itu. Tahukah saudara, terciptalah inilah gambar-gambar. Nampaknya rohani kan, membuat orang berjaga-jaga kan. Tapi tahukah saudara, ini menyesatkan. Ini yang dibilang oleh Paulus di pasal 2. Hati-hati katanya. Dia yang ngomong di awal, ya kan? Tapi dia bilang setelah beberapa waktu kemudian ya. Dulu sempat saya kasih tabelnya itu ya tentang masa penulisan kitab-kitab ini. Ada tabelnya. Dulu pernah saya bagi saya lupa saya udah simpan di mana lagi itu ya. Tapi ada jarak. Nah, sehingga saudara kita lihat di sana bagaimana ada satu perbedaan gitu. Sehingga harus diingatkan oleh Paulus. Karena sempat mereka itu sampai begini. Jadi, tahukah saudara, sebelum kita mendapatkan pesan tentang bahwa hidup selama-lamanya, ada satu bahaya di mana kayaknya kita jadi tidak berbuat sesuatu. Karena apa? Tuhan mau datang. Tuhan mau datang. Mau ngambil rumah takut. Mau melakukan sesuatu apa yang ke depan gitu ya. Takut berbuat sesuatu karena apa? Tuhan mau datang, Tuhan mau datang, Tuhan mau datang terus. Dari dulu Tuhan mau datang. Apalagi kalau ada yang dapat mimpi. Pakai anak-anak lagi. Pakai orang yang tidak pernah tahu tentang berita pengangkatan lagi. Itu semua menyatakan. Sehingga orang-orang ini menjadi menanti-nantikan Tuhan, tapi pasif. Sehingga pekerjaan Tuhan terkendala dalam diri orang itu. Sehingga terciptalah image, gambaran di dalam orang percaya bahwa penyempurnaan itu nanti ketika kita ada dalam kekekalan. Makanya ketika pengangkatan tidak terjadi-jadi, tidak terjadi, gimana bahasanya? Tidak terjadi-terjadi. Gitu. Maka ada orang yang sudah Tuhan bawalah pulang, bersiap-siap untuk pulang. Berkemas-kemas untuk pulang. Karena gambaran tentang pengangkatan mulai runtuh. Tetapi penderitaan mulai makin nyata. Si jahat mulai menyatakan dirinya. Si pendurhaka mulai dinyatakan di zaman kita berbeda dengan zaman yang dahulu. Jadi seolah-olah Paulus itu, ya dia sampaikan kepada pendengarnya, tetapi dia tidak tahu bahwa ini masih lama sekali terjadinya. Oke? Sekarang saudara, saya ajak saudara, sampai startup itu ya. Sekarang saya ajak saudara kembali lagi ke pasal 2 tadi. Sekarang kita lihat yang ayat yang ke antara 7 dan ayat 8 itu. Perhatikan, ada satu kejadian yang itu sangat cepat sekali. Perhatikan ya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Ini, saudara, bagaimana memang ini di pihaknya si jahat. Namun, pastilah ini sudah terlebih dahulu terjadi pada orang percaya. Dari mana buktinya? Buktinya ada di kitab Wahyu yang mengatakan begini ayatnya. Sebelum dimeteraikan, sebelum dirusakkan bumi ini, maka sebelum dirusakkan bumi ini, maka dikatakan
orang-orang pilihannya itu harus dimeteraikan terlebih dahulu. Nah, proses pemeteraian dari Allah inilah pekerjaan rahasianya Allah. Dan inilah yang sedang dikerjakan di dalam kita. Jadi kata meterai ini bukan sekedar tempel begini. Bukan sekedar tempel aja, bukan. Kata meterai di situ ya. Tetapi itu proses yang panjang, yaitu dimenanti-nantikan Tuhan itu. Jadi kata menanti-nantikan Tuhan itu, ya, kata menanti-nantikan Tuhan bukanlah menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Ini tidak ada proses di situ, seolah-olah tidak ada proses. Padahal targetnya Tuhan, kita ini benar-benar mengalami pekerjaan Tuhan di dalam tubuh kita ini, sehingga tubuh kita ini tidak termasuk ke rencana rahasia si jahat. Yaitu apa? Menjadi murtad, melawan Tuhan. Kebalikan dari situ, proses pemateraiannya atas kita adalah kita itu menjadi taat. Di dalam kita tidak akan ada lagi pemberontakan. Di dalam tubuh jasmani kita ini. Karena roh itu penurut. Roh memang penurut. Jadi roh itu saudara, dia itu memang sudah langsung sudah gitu. Tinggal dipantik saja sudah. Tetapi daging kita ini lemah. Lemahnya itu adalah begini, dia terombang-ambing. Karena daging ini sudah sekian lama dikuasai oleh iblis. Oke. Di dalam DNA kita mengalir pengajaran-pengajaran dari dia, dari filosofi, dari pengajaran di sekolah, dari buku-buku yang kita baca, dari orang tua, dari adat istiadat, dari norma-norma yang ada, itu begitu menenggelamkan kita. Sehingga kita ini menjadi tawanannya mereka, tawanannya dia, tawanan pengajaran-pengajaran itu. Ditenggelamkan kita selama ini. Nah, jadi proses menanti-nantikan Tuhan ini, disitulah kita setahap demi setahap dilepaskan. Jadi yang kita baca kemarin Yesaya 61 itu, ya, itu semua Yesaya 61, Yesaya 60, Yesaya 61 itu ya, itu semua adalah proses. Ada prosesnya, jadi nggak terjadi dalam satu hari. Inilah namanya proses penyelamatan kita. Jadi yang diselamatkan adalah tubuh kita ini. Makanya pengangkatan juga tidak boleh simsalabim. Yang kita baca tadi seolah-olah terjadi seketika saja. Makanya ada film Left Behind itu. Yang tiba-tiba tinggal pakaiannya semua di bumi kan. Menghilang. Itulah gambar-gambar yang dibuat oleh si jahat, menyesatkan. Tapi nampaknya rohani. Sehingga umat Tuhan itu pengen terus melarikan diri dari dunia ini, melarikan diri. Padahal rancangan Tuhan adalah kita menjadi umat pemenang. Amin. Saudara harus melihat loh. Bagaimana saudara benar-benar menjadi taat di hadapan Tuhan. Saudara bisa melihat, mengalami itu sendiri. Oke? Kalau enggak, percayalah. Saudara akan mengalami kertak gigi nanti di sana. Baik ya? Lihat. Sekarang, lihat itu di ayat yang ke-8. Sepertinya tadi ada dikirim tadi ya sama... Apa yang dikirim tadi sama Pak Tri? Bentar ya. Oh ya ini. Ya tadi Pak Twin kirim ya. Tesalonika. Coba mana di Tesalonika. Jadi lihat itu. 1 Tesalonika itu tahun 51 ya. Tahun 51 Masehi. Sementara 2 Tesalonika antara 51 sampai 52. Saudara lihat di tabel yang di LRU itu, yang di Zoom LRU, ya kan? Jadi ada bedanya ya, yaitu
tahun 51 dan tahun 51 sampai 52. Berarti ya bisa setengah tahun. Jadi sudah sempat berkembang apa namanya? Jadi sudah sempat 1 Tesalonika itu sudah menjadi buah bibir gitu loh. Sehingga orang-orang itu mulai membicarakan, sehingga ya sudahlah, Tuhan sudah mau datang nih. Sehingga mereka, waduh gimana nih? Kayak gelisah gitu loh. Bingung gitu loh. Jadi gimana dong kita melanjutkan hidup kita? Mereka bekerja sama seperti ketika pertama kali saudara mendengarkan pelajaran tentang akhir zaman. Begitu bencana terjadi, pelajaran akhir zaman muncul. Jadi tidak pernah terjadi persiapan bagi umat Tuhan. Seolah-olah begini, yang terjadi begini. Seolah-olah penyempurnaan itu nanti ketika kita sudah mati. Jadi kita tidak mengalami penyempurnaan selama di bumi gitu loh. Bagaimana kesabaran kita, bagaimana kehidupan kekudusan kita, dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak pernah serius selama hidup di bumi, tidak pernah. Jadi menanti-nantikan Tuhan yang selama ini dimiliki oleh orang, makanya selalu ambigu, adalah menantikan kedatangan Tuhan yang muncul di awan permai. Seolah-olah dia datang ingin melakukan pembalasannya itu saja. Sehingga mata umat Tuhan itu tidak diarahkan kepada apa? Bahwa dia datang, ada suara yang berkata, lihat mempelai datang, song-songlah dia. Itu berbicara mengenai kedatangan Tuhan. Ada yang harus mengembangkan talenta. Kan? Ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 5, apalagi. Lalu ada yang mengetok. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Barang siapa yang membuka. Jadi saudara, inilah yang membuat orang percaya itu tidak melihat kehidupan yang nyata. Jadi targetnya Tuhan itu menjadi tidak tercapai dalam diri orang itu karena apa? Tidak ada pencarian di dalam diri orang percaya. Dia hanya begini, jadi walaupun sudah berulang kali gagal dalam kehidupannya, gagal dalam kekudusan, gagal dalam kesabaran, gagal dalam kelembutan hati, gagal dalam menjadi seperti Tuhan Yesus, gagal pikul salib. Itu kayak sudah begini, ya memang sudah begitu. Tidak mencari Tuhan untuk hal ini. Sampai orang percaya tidak bisa merasakan bagaimana Tuhan benar-benar menyelamatkan dia. Yang dipegang cuma satu. Sekali percaya Tuhan, diselamatkan. Padahal kehidupannya tak ada pekerjaan. Tak ada buah. Tidak bisa masuk. Tidak punya kriteria untuk masuk kepada kehidupan yang akan datang. Dia harus tinggal dulu. Bayangin, saudara bisa bayangkan nggak? Kan belum terjadi penghimpunan itu, saudara. Karena kan kalau bayangannya Paulus, kalau bayangannya Paulus seperti itu, berarti nggak terjadi dong penghimpunan itu. Dihimpunkan bersama dengan Tuhan. Karena dia mati nggak terangkat. Iya kan? Terjadi dari generasi ke generasi demikian. Sampai kepada guru kita juga demikian. Oh, dia dapatkan ilham bahwa dia tidak akan mati. Ternyata kalau istilahnya bilang zong. Iya dong, kita mesti berani bilang seperti itu. Karena apa? Konsep tentang pengangkatan itu interpretasi. Orang menebak-nebak bahwa pengangkatan itu begini. Karena ada contohnya dalam Alkitab. Yang paling jelas itu adalah Elia. Tetapi waktu Yesus ketika menampakkan diri, kenapa orang tidak memperhatikan itu? Kan berulang kali Yesus menampakkan diri. Selama 40 hari itu. Berulang kali. Bahkan mungkin ada yang tidak dicatat di situ.
Bahkan ada yang tidak dicatat bagaimana orang-orang kudus yang mati di zaman sebelum itu juga menampakkan diri. Yang sering diberitakan adalah Yesus yang menampakkan diri. Tetapi tentang orang-orang kudus yang menampakkan diri, jarang sekali diberitakan. Nah, jadi saudara bisa perhatikan bagaimana perkembangan daripada firman Tuhan itu, saudara. Ada perkembangannya. Jadi saudara, Paulus tidak mengalami hal itu. Jadi bayangkan sejak saat itu sampai nanti kepada kerajaan, masuk kerajaan 1000 tahun. Berapa lama mereka nunggu di sana? Apa yang mereka lakukan di sana? Saudara bisa bayangkan? Sekarang Tuhan lagi bekerja di antara kita yang masih hidup. Kita kan ini lagi panggungnya ini sekarang. Kita yang masih hidup ini akan mengalami proses di mana benar-benar Allah itu menjelma di dalam kita. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Bukankah mereka sangat merindukan ingin hidup di zaman kita? Mereka sekarang menjadi awan saksi saja. Jadi ketika Paulus mendapatkan ayat yang mengatakan bahwa tanpa kita mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Sekarang dia kena sendiri dengan ayat itu. Sekarang kita bisa berkata, tanpa kita Paulus tidak akan sampai kepada kesempurnaan itu. Benarkah? Amin, saudara? Sekarang mari kita lihat pola Alkitab. Pola caranya Allah itu bekerja. Mari kita perhatikan. Tapi kita tidak boleh memakai ini sebagai hal untuk mengetahui apa yang akan dilakukan Tuhan di depan kita. Tidak bisa. Tetapi minimal kita belajar sedikit tentang bagaimana misteri Allah. Lama-lama saudara akan paham bagaimana sistem kerjanya dia. Makanya kita akan berhati-hati dengan yang dikatakan tadi itu. Bahwa tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kamu lekas bingung. Ingat kemarin saudara ketika kita mendapatkan tentang hidup selama-lamanya, tentang kerajaan 1000 tahun. Seolah-olah kan kita sudah ada di situ. Ternyata kemudian kita baru melihat, sekarang disingkapkan kepada kita. Dan tahukah saudara, sekarang si pendurhaka begitu mulai dimunculkan. Mulai. Saudara, ketika kan dikatakan begini. Ayat yang yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Perhatikan, segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Lihat sekarang saudara, bagaimana semua agama harus tunduk. Nggak boleh beribadah. Yang paling panas itu kan, yang lagi misalnya Idul Fitri. Kalau orang Kristen mah udah biasa diminoritaskan kan. Tapi kalau di tempat lain, kemarin saudara lihat pertentangannya. Karena kemarin sudah dibatasi mudik, dibatasi Idul Fitri. Sekarang yang Idul Adha. Lihat kemarin. Itu melakukan pertentangan di mana-mana. Mereka melakukan sholat di jalan. Perhatikan itu di Jakarta kemarin. Yang di Medan itu. Kamu nggak tahu, saya pemegang kunci masjid katanya. Mana bisa larang? Nggak bisa, nggak bisa. Terjadi pertentangan saudara. Sehingga mulai kalau saudara perhatikan. Mulai ada keraguan yang tadinya sangat mendukung. Mulai terjadi perpecahan saudara. Sehingga ada narasinya, apakah dia si LB itu belot katanya. Padahal dia ini sejati gitu. Tahukah saudara? Sekarang itu sedang dimunculkan. Ingat sekali lagi, nggak ada
apa namanya? Ini sedang dimunculkan oleh Tuhan di penghujung akhir zaman ini. Ya. Nah, perhatikan. Jadi bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya. Kemarin saya katakan sama saudara bagaimana sampai di panggung itu yang harusnya tempat para pelayan-pelayan Tuhan. Di situ kursi-kursi untuk dilakukan vaksinasi itu. Wah, saya melihat itu. Waduh. Bahkan ada yang sampai buat prime time. Prime time-nya ibadah. Dibuat jadwal pemvaksinan di gereja. Wow, saya pikir hari Minggu. Jam ibadah. Jadi saudara, lihat saudara, ingat sekali lagi saudara, yang mau kita lihat adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan ingin menyelamatkan kita. Tapi perhatikan saudara, Tuhan gak menyelamatkan kita ujuk-ujuk langsung kita dirampas begitu. Enggak. Yang dirampas itu roh kita dibawa ke sana. Kita masih tinggal di sana. Tapi tubuh kita ini, karena tubuh kita ini masih bagian dari bumi ini. Jadi kalau saudara ingat tubuh saudara, ingat manusia lama saudara, ingatlah bumi. Jadi kalau ada kata bumi, itu ingatlah saudara. Jadi kalau dikatakan terjadi goncangan di bumi, itu terjadi di dalam saudara. Selalu relevansinya begitu. Ya. Makanya dikatakan digoncangkan bukan hanya langit saja, tapi bumi juga. Ya. Jadi perhatikan ya, lihat. Nah, di ayat yang ke-7 ini dan ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya. Langsung ya kejadiannya kan? Ya kan? Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kalau ia datang kembali. Jadi kedatangan yang ini, saudara, ini adalah setelah prosesnya kita ini dimeteraikan. Jadi kita ini bersama-sama dengan Yesus setelah terjadi perkawinan anak domba. Perjamuan kawin anak domba. Jadi saudara, kalau boleh kita katakan bahwa semua yang mereka dapat itu seperti hanya permukaan. Karena mereka nggak ngalamin. Sama seperti para nabi-nabi yang mendapatkan pewahyuan tentang kedatangan Tuhan yang pertama. Itu mereka hanya melihat dari jauh. Tetapi yang melihat setiap harinya Yesus itu adalah murid-murid. Bahkan murid-murid yang mengalami Tuhan sendiri pun tidak mengenal dia kok. Siapakah orang ini katanya. Padahal nabi-nabi sudah lihat dari jauh. Mereka perhatikan saudara. Bagaimana Yesus lahir. Bagaimana mereka perhatikan semua. Jadi yang mereka perhatikan ketika mereka memperhatikan dari alam roh. Yang mereka lihat itu Allah itu sendiri. Tetapi saudara, bukan semua ya orang-orang kudus itu mengerti seperti itu ya. Mereka yang selama hidupnya menanti-nantikan pekerjaan Tuhan ini. Mereka baru tahu. Mereka bisa melihat Allah di dalam Yesus. Tadinya saudara mereka berpikir bahwa Yesus itu adalah keturunan mereka. Keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub. Keturunan Daud. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan pekerjaan Tuhan ini, mereka itu bisa tahu dan mereka bisa melihat Yesus adalah rupa Allah yang tidak kelihatan. Rupa Allah yang kelihatan maksudnya. Jadi Allah yang tidak kelihatan itu terlihat di dalam manusia Yesus.
Jadi semua yang mereka tuliskan itu, yang mereka dapatkan pewahyuan itu, mereka lihat penggenapannya di dalam Yesus. Jadi Musa pun ketika dia mendapatkan Taurat, lalu Yesus mengatakan, pada hari ini nas ini digenapi katanya. Jadi Yesaya atau ketika Yesus bilang tadi untuk Musa itu kan, aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Musa tidak bisa menggenapi Taurat. Tapi Yesus bisa menggenapi Taurat. Sama ketika Yesaya. Jadi ketika Yesus mengutip ayat itu, dia berkata apa? Pada hari ini nas ini digenapi. Ketika aku membacakannya. Wow. Jadi sama dengan masa kita sekarang. Apa yang mereka alami dulu itu masih misteri. Mereka belum ngerti. Paulus tidak ngerti tentang bagaimana terhimpunnya, prosesnya bagaimana. Bahwa ini sebetulnya terjadi. Kalau boleh kita katakan ini lebih daripada sekedar jasmani terhimpunnya. Tetapi ini terhilang di dalam Tuhan. Menyatu, blended di dalam Tuhan. Itu artinya terhimpun itu. Ya. Nah, lihat itu saudara. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Nah, di sini kalau kita klik tanda bintangnya, kita akan dibawa kemana? Kita akan dibawa ke Yesaya pasal 11. Perhatikan. Yesaya pasal 11 ini sudah pernah kita bahas tentang 7 roh Allah. Ya, lihat. Namun kita baca dulu ayat yang keempatnya. Karena dihubungkan ke situ ya. Lihat. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya. Seperti dengan tongkat. Sekarang kita mulai mengerti tentang bagaimana dia dikatakan menggembalakan. Dengan bukan lagi dengan ini, tapi dengan gada besi. Bukan dengan tongkat gembala. Tongkat gembala itu kan, ini apa namanya? Menarik-narik kan, pakai itu kan. Pakai tongkat yang ada ujungnya bengkok itu. Ya, jadi kalau dia agak menyimpang ke sana, ditarik gitu. Itu tongkat gembala. Tapi Tuhan di akhir zaman menggembalakan dengan gada besi katanya. Kalau dengan ini saudara, itu kan akan diarahkan. Kalau dengan gada besi, itu dengan perkataan yang menghajar. Makanya dikatakan tadi, ia akan menghajar bumi. Ingat sekali lagi, bumi itu adalah relevansinya kita. Karena daging kita ini, tubuh kita ini, yang memanifestasikan manusia lama kita, ya. Jadi itu berasal dari bumi ini gitu. Termasuk daging kita itu ada di sana. Nah, sementara daging kita ini sudah lama dikuasai oleh iblis. Jadi saudara, kita ini ada pekerjaan secara rahasia. Kita baca dulu ayat ini ya. Kalau kita lihat, mari kita lihat dari ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tumbul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ya, siapa itu Isai? Isai itu bapaknya Daud. Ya, dari taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian.
roh nasihat dan keperkasaan. Tentu ini bukan berbicara mengenai Daud. Ini berbicara mengenai Yesus. Ya. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ini bekerja di dalam diri Yesus. Makanya dikatakan Yesaya pasal 61. Roh Tuhan ada padaku. Ya, namun dikasih tahu di sini apa isi-isi daripada roh Tuhan itu. 7 roh Allah itu. Roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, keperkasaan, roh pengenalan, dan takut akan Tuhan. Nah, ini semua juga sebetulnya ada di dalam kita. Tapi dia mesti bertumbuh. Bertumbuh lewat apa? Lewat pengalaman, lewat waktu dan pengalaman. Jadi ini bukan terjadi, pengalamannya itu bukan di alam roh. Pengalamannya adalah di alam nyata kita. Alam nyata itu adalah jasmani. Ini alam materi, alam nyata. Ya. Jadi penyelamatan Allah itu adalah di alam nyata ini. Kalau penyelamatan di alam roh sudah dia lakukan dengan pengorbanan Tuhan, dengan kita menerima rohnya. Itu sudah terjadi sekali untuk selama-lamanya. Namun penyelamatan kita ini sampai kita mengalami bagaimana dia bertumbuh di dalam kita, itu adalah proses. Oke? Mari kita perhatikan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Setelah itu saudara, langsung di ayat bawahnya kan dia bilang, ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Makanya saudara, ketika Tuhan mengatakan, aku tidak menghakimi. Tapi dia bilang, kalau kau menghakimi, jangan dari luar katanya. Jadi bukan berarti kita itu tidak bisa menilai apa yang sedang terjadi pada orang lain, pada hamba Tuhan tertentu. Tapi nasihatnya begini, jangan sekilas pandang. Ketika dia mengatakan jangan menghakimi, bukan berarti kita nggak bisa menilai. Karena suatu saat Paulus juga mengatakan kita akan menghakimi para malaikat. Berarti apa? Ada perkembangan daripada firman itu. Yang tidak boleh itu jangan menghakimi sekilas pandang. Lihat prosesnya. Lihat apa yang terjadi. Kita nggak boleh menyimpulkan, oh si A sudah begini. Tidak. Tetapi ada prosesnya. Ya, perhatikan. Atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Itulah sebabnya tadi saudara, ayat yang tadi itu dihubungkan dengan ini. Membunuh orang fasik. Tentu saudara, Yesaya belum mendapatkan pengertian tentang si pendurhaka tadi. Yang dia tahu adalah orang fasik dan orang benar. Orang fasik itu bukan orang pilihan. Jadi di dalam benaknya Nabi Yesaya pada waktu itu, pekerjaan Tuhan hanya ada di Israel. Itu sudah pilihan Tuhan. Makanya nubuatan mereka adalah, kalau kita nanti baca ayat berikutnya, itu yang sedang mereka bayangkan adalah pemulihan secara materi. Bukan pekerjaan yang akan datang. Karena mereka belum hidup, mereka belum tahu bagaimana Tuhan Yesus datang menjadi manusia. Namun, walaupun demikian, ayat yang dibagikan di sini, ini ternyata kehidupan yang sedang kita masuki. Mari kita perhatikan. Ya. Perhatikan ya.
Kalau tadi kan yang disampaikan oleh Paulus, seolah-olah kan itu sudah berhenti sampai di situ. Setelah kita terhimpun, lalu katakan si pendurhaka itu dibunuh dengan nafasnya, lalu kita hidup selama-lamanya. Kayak ini, kayak dongeng Indonesia gitu kan. Ceritanya kan di akhirnya mereka hidup bahagia selamanya gitu. Itulah kekristenan kita sekarang. Namun di kitab Yesaya itu cukup dijelaskan tentang kehidupan yang akan datang. Paulus itu sibuk dengan begini, karena dia itu melihat orang-orang itu tidak mau, tidak meningkat. Sudah berapa tahun pun kekristenan mereka, Paulus masih belum bisa mengajarkan kepada mereka tentang hal-hal yang akan datang. Disitulah terjadi stuck. Tapi saudara lihat kitab Yesaya. Yesaya hidup 1500 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Tapi dia menyampaikan tentang apa yang akan terjadi berarti kalau 1500 ke zaman Tuhan Yesus berarti 3500 tahun. Dia bisa lihat. Ini dia, coba lihat. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Sebetulnya saudara, dengan satu ayat ini saja saudara, ini sebetulnya menyimpulkan tentang Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat firman yang sekarang, yang kita pahami bagaimana dia menjadi jalan, menjadi kehidupan, menjadi kebenaran di dalam kita. Berarti targetnya Tuhan dalam kita ini adalah sampai di sini. Tidak akan menyimpang dari kebenaran. Dan kesetiaan. Saudara, harga mati Tuhan Yesus ketika hidup di muka bumi adalah mentaati kehendak Bapaknya. Sekalipun dia punya pertanyaan, kalau boleh, dia punya permintaannya, tapi Bapak, jangan kehendakku yang jadi. Kehendakmu yang jadi. Sampai 3 kali. Dia tidak memaksakan kehendaknya. Kalau boleh. Ketika dia melihat Allahnya meninggalkan dia. Eloah, Eloah, mengapa engkau meninggalkan aku? Lama sabaktani. Dia tidak melihat Allah, tapi dia tetap percaya. Lalu dia katakan, kepadamu kuserahkan nyawaku. Jadi waktu menanggung dosa seluruh dunia itu harus tubuhnya sendiri. Disitulah terpisah dia dari kealahannya. Jadi harus tubuh secara jasmani itu. Itulah yang menanggungnya. Disitulah nggak bisa ya. Harus memalingkan wajahnya. Lihat ya. Jadi saudara lihat, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran. Jadi proses menanti-nantikan kita akan Tuhan, kita akan lihat bagaimana sang kebenaran itu tidak akan menyimpang dari kebenaran. Itu kita alami dalam hidup kita ini. Mesti kita alami. Kalau enggak nanti saudara kita akan kertak gigi. Oleh sebab itu saudara, seriuslah menanti-nantikan Tuhan. Seriuslah mencari Tuhan. Ketika saya tadi malam saudara merenungkan ini saudara. Saya itu benar saudara nggak bisa tidur saudara. Sampai di jam 3 lewat 9. Aduh itu baru.
harus tidur nih barang setengah jam Tuhan. Saya permisi gitu. Saya yakin karena sudah dulu terbiasa ya. Saya mungkin akan kelingan sedikit gitu. Tapi mengingat pengorbanan yang di film Bekas Luka itu ya, itu nyata ya, kisah nyata kan. Itu saya kuat gitu. Dia aja bisa, dia perempuan bisa, masa saya nggak bisa? Saya anggap saja itu seperti penganiayaan. Dan ternyata bisa lolos hari ini. Ya. Nah, tadi mau mandi air panas karena takut nggak keburu gitu, udah mandi air dingin aja. Ya, lihat. Serius dalam mencari Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa dilepaskan? Buang konsep. Saudara hanya dilepaskan, wah dari apa yang akan terjadi nih. Terlalu inilah saudara, terlalu kecil lah. Janganlah. Lihat ayat yang ke-6. Serigala akan tinggal bersama domba. Dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Perhatikan ini saudara. Inilah kehidupan yang akan datang. Yang bahkan tidak sempat diajarkan oleh Paulus secara mendetail. Kehidupan yang akan datang. Justru didapatkan oleh Yesaya. Kalau saudara lihat pasal 64, 60, dari 60 ya. 60, 61, 62, 63, 64, 65 sampai 66. Itu adalah kehidupan kerajaan 1000 tahun. Dan sampai masuk ke langit baru dan bumi baru. Bayangin. Karena apa? Yesaya itu dia tidak punya beban, saudara. Dia hanya menyampaikan, dia hanya menuliskan apa yang diilhamkan roh kepada dia. Apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada dia. Jadi hanya menuliskan saja, saudara. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dengan liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Jadi saudara, dari sini kita akan mengetahui saudara, bahwa nanti ada tempat, ada perbedaan. Masih ada kelompoknya, masih ada penyaringannya. Jadi akan ada satu tempat di mana tidak akan ada orang berbuat jahat. Di seluruh gunungku yang kudus. Ada gunung yang kudus, ada tempat di luar itu. Jadi prosesnya masih sangat panjang. Sementara yang kita baca tadi tentang kedatangan Tuhan, tentang pengangkatan tadi, itu hanya permukaan gitu loh. Disitulah saudara, pengajaran kekristenan yang sekarang itu mesti mengalami satu perombakan yang luar biasa. Sehingga saudara, apa yang dikatakan Paulus dulu, itu harusnya, itu sudah jadi warning. Jadi kita nggak bisa punya pemahaman tentang kedatangan Tuhan itu. Kayak melarikan diri dari dunia ini, nggak bisa. Karena kita akan kehilangan kesempatan disempurnakan. Karena di dunia inilah kita disempurnakan. Lewat nanti munculnya si pendurhaka itu saudara. Si pendurhaka itu bukan satu orang. Itu adalah satu kelompok orang yang berbeda dengan orang yang menguduskan dirinya. Saudara, tahukah saudara, mereka untuk bisa jadi sampai seperti itu saudara, bagaimana mereka bisa menjadi loyal kepada satu negara?
Ada satu pengajaran-pengajaran disiplin yang sangat kuat. Itulah pengajaran terhadap terhadap cyber, terhadap intelijen, terhadap polisi, tentara. Jadi saudara, orang-orang sekelas jenderal misalnya ya, sekelas LB ya, yang sekarang populer ya. Tahukah saudara, mereka ini dilatih, mereka didisiplin untuk tidak bisa melakukan kudeta kepada presiden yang tertinggi. Dan hal seperti inilah yang dilakukan secara rahasia sehingga mereka dengan sekuat tenaga ingin berontak terhadap Tuhan. Sekarang begitu itu dimunculkan, akan kelihatan saudara. Bagaimana orang-orang percaya yang kita lihat, mau siapapun dia, mau hamba Tuhan yang besar, akan ketahuan. Jadi sekarang sedang dinaikkan, sedang dimunculkan nih sekarang. Jadi proses penyingkiran ini saudara, yang dikatakan tadi, ketika yang menahan itu disingkirkan katanya. Orang bilang kan pengangkatannya. Tahukah saudara? Disinilah sebetulnya kita ini sedang dipisahkan. Jadi begitu kita dikerjakan secara rahasia, maka ini akan muncul. Tapi ingat sekali lagi, ayat itu bilang langsung, nggak ada perlawanan apapun. Istilahnya begini, begitu kita ini dipersiapkan, maka dikatakan berbahagialah orang yang menanti-nantikan selama mencapai berapa? 1335 hari katanya. Saudara, ini bukan berbicara mengenai setelah kita sekarang. Saudara, kehidupan kita orang percaya adalah terus menanti-nantikan Tuhan. Saya mengucap syukur saudara selama hidup saya. Ya. Saya melihat, saya terus belajar. Tapi semakin nyata saya lihat adalah selama 150 hari ini. Benar-benar melihat bagaimana pekerjaan Allah itu sampai dengan hari ini. Saudara mungkin bisa melihat ya, selama 164 hari ini. Saudara bisa melihat bagaimana Tuhan itu bekerja nyata. Men, terlihat nyata. Jadi bukan sekedar saudara punya pengajaran dari mana, tidak. Walaupun saya semalam sampai jam berapa, situ saya belajar bagaimana ketika kita mendapatkan sesuatu di alam roh secara nyata sekali. Ketika kita menyampaikan, ketika bisa menyampaikan dengan ketenangan, berarti pekerjaan Allah itu nyata dalam kita. Yang dikatakan dalam 1 Petrus, itulah sebabnya kamu harus menambahkan ini, menambahkan ini, menambahkan ini, menambahkan ketekunan, menambahkan penguasaan diri, menambahkan ini. Itulah proses pekerjaan Tuhan dalam hidup kita yang kita rasakan. Dan kita boleh melihat perubahannya. Kita sendiri mesti merasakan. Kekudusan Allah itu juga mesti kita rasakan. Takut akan Tuhan bukan hanya ketika Tuhan hadir. Dengan hadirat Tuhan yang kuat. Itu roh, itu supranatural. Nah, selama ini orang percaya ditakut-takutin terus dengan seperti itu. Makanya begitu terjadi ini, Tuhan sudah mau datang, Tuhan sudah mau datang. Setelah itu agak tenang sedikit, lupa lagi. Sehingga pekerjaan Tuhan tidak pernah terjadi dalam diri orang itu. Sehingga orang ini nggak bisa masuk.
Yang ada apa? Ya sudah, menunggu saja. Iya, kalau mereka itu tahu, saudara, kalau selama di muka bumi mereka tidak menanti-nantikan Tuhan, ketika mereka mati, mereka masih akan sibuk dengan dunia ini. Sudah kita lihat terus seperti itu. Dalam pelayanan kita melihat begitu. Dan itu terjadi. Tetapi kalau orang yang menanti-nantikan Tuhan, ketika dia masuk ke kekekalan, dia langsung menyatu dengan Allah. Dia bisa melihat. Dia memperhatikan. Makanya dia bisa menyatu, hidup selamanya bersama dengan Allah. Tinggal melanjutkan saja hidup bersama dengan Allah. Tetapi kalau orang, dia masih tertinggal di dunia, hatinya di dunia. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nggak bisa, dia masih terikat dengan keluarganya yang hidup di bumi. Lihat, tidak akan ada yang berbuat jahat sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Jadi bumi akan dipenuhi dengan pengenalan Tuhan. Artinya apa, saudara? Ayat selanjutnya menjelaskan. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa. Dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Tahukah, saudara? Bahwa jadi setelah terjadi perkawinan anak domba yang kita alami, di mana kita menyatu dengan dia, jadi bukan lagi bayangan kita, nanti akan masuk ke perjalanan kayak domba secara fisik. Ternyata kita sudah mengalami dalam proses-proses penantian itu, saudara. Itu terjadi. Karena artinya perjamuan kain domba lah, di mana kita melebur dengan Allah, menyatu dengan Allah. Kita makan bersama dengan dia, dia bersama dengan kita. Kita menikmati kasihnya, dan dia menikmati kasihnya kita. Jadi semua yang di kitab Kidung Agung, itu digenapi dalam proses penanti-nantian kita dengan dia. Kita melihat Allah itu. Sebetulnya kan, tepatnya itu kan kita manunggal dengan Allah. Tetapi tahukah, saudara? Dia yang lebih dahulu turun. Dia turunkan derajatnya. Dia masuk menjelma di dalam kita, hidup di dalam kita. Dan kita memperhatikan bagaimana hidupnya itu menelan kita. Makanya dikatakan, jagalah. Apa? 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 5 kah? 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi arti ditelan di situ bukan kita dimakan gitu. Tapi dengan pemahaman dia, dengan pengajaran dia, dia menguasai alam pikiran kita melalui media, melalui teknologi, melalui berita-berita yang dibesarkan, membuat orang percaya tidak bisa lagi bertindak. Apakah saudara tidak heran dengan bagaimana para hamba-hamba Tuhan yang tidak punya suara Tuhan? Malah menambahkan satu lagi M-nya, saudara. Ya kan? Masa ditambah satu lagi M-nya? Sudah mencuci tangan, sudah apa lagi? Menjaga jarak, sudah apa lagi? Menjauhi kerumunan, apa lagi? Memakai masker. Sudah sampai 5 kan? Tambah satu lagi. Memvaksinkan diri.
melakukan vaksinasi. Itu yang dia dapat dari bersembunyi. Harusnya ganti dong itu. Iya kan? Gantilah dengan mencari Tuhan kek. Merendahkan diri kek. Ganti. Pakai 10M. Tapi semua menanti-nantikan Tuhan. Apa lagi? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan. Ganti. Itu punya dunia. Biar dunia yang menyampaikan itu. Kita nggak perlu menyampaikan itu. Haleluya. Dunia yang sudah itu bagian mereka. Bagian kita terpisah dari dunia ini, saudara. Sekarang pakai tambah lagi satu maskernya kan. Jadi tebal jadi 2 gitu. Di rumahnya sendiri pun pakai masker. Khotbah dari rumah pakai masker. Coba saudara bayang. Disitulah saudara si jahat itu ditelan. Sebaliknya terjadi sama kita. Izinkan dia itu melingkupi semua kita. Sampai kita berikat pinggangkan kesetiaan. Berikat pinggangkan kebenaran. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa. Dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Saudara bisa bayangkan. Saudara yang sedang dipersiapkan ini sekarang. Lihat. Di saat si pendurhaka ini dimunculkan. Terjadi kekacauan yang luar biasa. Iya. Dan akan banyak orang yang tidak punya pegangan. Disitulah baru panji-panji Tuhan. Lihat. Jadi detik-detik di situ saudara. Kan sebetulnya kan prosesnya cepat. Saudara nggak perlu takut saudara dengan munculnya mereka mau buat apa, nggak perlu takut. Karena akan dihembuskan dengan nafas. Lenyap sudah. Nggak perlu takut dengan itu. Yang saudara mesti concern adalah saudara duduk di kaki Tuhan. Nantikan dia. Apa yang saudara dengarkan, isi pikiranmu dengan firman. Kalau saya bilang sama saudara, saudara, apa yang ada di YouTube, saudara kalau saudara saya suruh untuk mendengarkan yang ada di, menyaksikan yang ada di, saya pernah sudah suruh saudara download kan aplikasinya kan, Cina itu. Mungkin saudara nggak sanggup. Tapi dengan saudara lihat di YouTube kita, saudara bisa lihat dengan sederhana sesuai dengan takaran saudara. Tetapi saudara mesti cepat sekali. Praktekkan itu dalam hidup saudara. Jangan berontak. Jangan lawan. Sudah nggak waktunya malas-malasan sekarang. Karena si pendurhaka sudah makin jelas. Dia tinggal tampil. Kalau dulu masih secara rahasia kan. Sekarang dia nyata-nyata. Dia nyata-nyata. Pemerintahan manapun saudara di dunia ini saudara. Mereka itu tersandera oleh pekerjaan rahasia ini. Jangan saudara pikir, oh si ini si presiden. Enggak. Ini pekerjaan rahasia. Ini adalah pekerjaan iblis katanya tadi kan di Tesalonika itu. Tapi ketahuilah. Ada pekerjaan Tuhan secara rahasia. Yang dia kerjakan. Bahkan sejak kita dalam kandungan ibu kita. Dia sudah kerjakan di dalam kita.
Dan kita sedang mencapai puncaknya. Berbahagialah orang yang mencapai, yang menanti-nantikan Tuhan. Mencapai 1335 hari. Tapi bukan asal menanti-nantikan Tuhan, menantikan zong gitu. Yang saudara nantikan adalah sesuatu yang pasti. Makin hari penglihatan saudara makin jelas. Perasaan saudara, pendengaran saudara. Saudara akan ngerti ini Tuhan, itu Tuhan. Akan ngomong dari sini. Saudara tidak bisa diombang-ambingkan oleh dunia ini, oleh pengajaran dunia ini. Saudara akan bisa merasakan. Saudara akan singkapkan semua. Akan disingkapkan semua. Tidak ada lagi misteri. Baik, sudah lewat 8 ya. Ada harusnya yang saya mau tambahin sedikit dari Yohanes pasal 3. Tapi mungkin besok. Ya. Untuk menjelaskan ini tentang pekerjaan secara rahasia ini. Ini yang sedang dilakukan. Ya. Saudara tidak usah khawatir tentang apa saja yang terjadi. Jangan mau dibuat gelisah. Jangan mau dibuat bingung oleh segala kejadian yang sedang terjadi seputar saudara. Tapi saudara tetap menantikan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan mereka akan dilindungi dari hari pencobaan yang akan menimpa seluruh dunia. Tahukah saudara tujuannya? Tujuannya bukan sekedar saudara tidak mengalami pemasangan chip itu. Bukan itu. Bukan. Tujuan tertingginya adalah saudara mengalami pekerjaan Tuhan selama proses penantian ini. Itulah tujuannya saudara dilindungi. Jadi kalaupun terpaksa saudara harus memang disingkirkan dari pekerjaan saudara, jangan saudara bersungut-sungut. Amin. Tapi jangan ambil keputusan melarikan diri dari tempat pekerjaan saudara. Ya. Jangan pikirkan apa yang mau saudara jawab terhadap pimpinan saudara. Kalau saudara menanti-nantikan Tuhan, saudara tiba-tiba akan bisa menjawab apa yang saudara jawab. Jangan pernah sangkal nama Tuhan. Jangan pernah sangkal bahwa engkau punya Tuhan di dalam engkau. Itu artinya tidak menyangkal nama Tuhan. Bahwa saudara hidup bukan saudara sendiri lagi. Jadi ketika menjawab pun jangan sok pintar menjawab. Izinkan Tuhan yang menjawab melalui saudara. Dan saudara akan tahu. Saudara akan dengarkan sendiri jawaban Tuhan melalui mulut saudara. Amin. Jangan berusaha menyelamatkan nyawa. Karena orang yang berusaha menyelamatkan nyawa justru akan kehilangan nyawa. Saudara, jangan permalukan nama Tuhan. Kalau saudara takut terhadap apa yang dilakukan oleh dunia ini, saudara sedang mempermalukan nama Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam kita. Mereka tidak punya kuasa sedikit pun kalau tidak diberikan kepada mereka. Saudara mesti punya sifat seperti itu. Itulah sifat Tuhan. Karena Tuhan yang datang sama saudara, kedua kali adalah Tuhan yang berdaulat atas semua. Tuhan pencipta. Amin. Jangan izinkan sedikit pun roh ketakutan, roh khawatir menguasai alam pikiran saudara. Amin. Saudara bekerja walaupun saudara sendiri punya keputusan di sana, saudara sendiri berbeda dengan yang lain, jangan takut sedikit. Karena nanti saudara akan dicari. Seperti ayat yang dibilang tadi. Karena kita segera memasuki kerajaan 1000 tahun dan langit baru dan bumi yang baru. Perhatikan dalam hidup saudara. Bagaimana apa yang kita pelajari selama ini. Hidup selama-lamanya. Itu firman ya dan amin. Tapi jangan mau hanya di permukaan. Alamilah firman Tuhan itu. Sampai benar-benar firman Tuhan itu nyata dalam saudara. Jangan pernah menyimpang dari kebenaran.
biarlah kebenaran itu menjadi kebenaran dalam saudara. Amin. Biarlah Yesus benar-benar menjadi jalan di dalam saudara. Bukan mengikuti jalannya, bukan mengikuti teladannya, tapi dia yang menjadi jalan atau teladan dalam hidup saudara. Amin. Baik, sudah lewat 13. Silakan siapa yang closing. Siapa Mami yang tutup dalam doa? Ayo silakan. Mami loh, ada Bapak bilang. Mami. Boleh? Kedengaran kah? Coba. Haleluya. Dengar? Oke, baik. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah dalam hidup kami. Terima kasih Engkau yang sudah mendapatkan kami, Engkau tidak akan pernah melepaskan kami lagi. Engkau akan terus membawa kami untuk kami terus masuk ke dalam hati-Mu yang lebih dalam lagi. Kami boleh mengalami Engkau setiap hari. Kami boleh Engkau tambah-tambahkan hikmat pengertian tentang kebenaran-kebenaran-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Kau terus membawa kami. Kau terus membawa kami, menuntun kami kepada kebenaran. Terus hidup kami, terus mengalami Allah di dalam hidup kami. Hidupnya Allah terus berlimpah-limpah memenuhi hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati saudara-saudara kami yang bekerja hari ini. Biar sepanjang hari ini Engkau Allah yang bersama-sama dengan saudara-saudara kami dalam pekerjaan mereka. Engkau Allah yang terus menuntun memimpin hidup kami sepanjang hari ini. Sebab segala sesuatu yang kami lakukan sepanjang hari ini, kami lakukan hanya untuk Tuhan. Terima kasih biar Engkau disenangkan, Engkau disukakan dengan kehidupan kami sepanjang hari ini. Biar sepanjang hari ini kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam hidup kami. Kami berkati juga anak-anak kami dalam belajar hari ini sekolah. Engkau Allah yang memberi hikmat, pengertian dan kepintaran dari Allah memenuhi hidup anak-anak kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini, sepanjang hari ini. Kami mau terus hidup bersama dengan Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Bahkan seluruh keluarga kami dimanapun mereka tinggal, dimanapun mereka ada. Kami percaya mereka ada dalam penyertaan dan perlindungan-Mu. Sebab kami percaya satu orang bertobat, seisi keluarga kami diselamatkan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Baik.